Ibu. Taruh, angkat. Angkat. Ibu serius amat. Udah ngapain sih? Nah, ibu udah pulang. Ini loh, ibu masakin kesukaanmu, nak. Kelihatannya lezat sekali ya, Bu ya. Kok tumben ya anak ibu komentarnya kok lain? Biasanya kalau udah cium masakan ibu pasti deh kamu cepet mau makan. Ibu. Gitu. Aku kan lagi flu. Jadi bau masakan ibu yang enak itu nggak kecium deh. Kasihan anak ibu. Tapi bagaimanapun kamu tetap harus makan, nak, ya, supaya flumu cepat sembuh. Iya dong. Kalau kamu nggak makan, nanti tambah parah deh penyakitnya. Ya, siap. Aduh, ibu sampai. Aduh, sekarang tugasmu ganti pakaian. Jangan lupa cuci tanganmu yang kotor itu. Oke? Ibu siapkan makan siang. Ya. Halo? Waalaikumsalam. Oh, ayah, ada apa ya? Apa? Kecelakaan? Kapan ya? 3 hari yang lalu. Ya Allah, ayah, kenapa ibu baru diberitahu sekarang? Iya, iya. Iya, ibu segera ke sana. Waalaikumsalam. Ya Allah, kasihan sekali dia. Siapa yang kecelakaan, Bu? Citra, nak. Dia kecelakaan waktu naik motor. Citra? Masa? Kemarin kita sempat jalan-jalan. Citra, kasihan sekali dia, nak. Padahal dia masih seumurmu. Menurut hasil pemeriksaan dokter, dia akan kehilangan penglihatan. Maksud Ibu, Citra buta? Iya. Dia itu tidak pakai helm waktu naik motor. Ya Allah, Citra. Kok jadi begini, Bu? Oh ya, nak, sesudah makan nanti ibu akan ke rumah sakit. Kamu ikut ya, nak, ya? Ibu. Oh iya, ibu lupa. Anak ibu lagi sakit flu. Oke nih, kalau gitu kamu istirahat aja di rumah supaya flumu cepat sembuh, ya? Iya. Eva sih inginnya ikut, Bu. Cuma badan Eva lemas. Gak apa-apa. Sampaikan saja salam Eva sama Paman dan Bibi ya, Bu. Besok lusa, kalau Eva udah sembuh, pasti Eva akan nengok Citra. Iya, nanti ibu sampaikan ya, nak, ya? Ya. Citra mengendarai sepeda motor nggak pakai helm. Kepalanya cedera dan kehilangan penglihatannya. Pasti ada hubungannya nih antara otak manusia dan penglihatannya. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Kamu Eva? Iya. Gimana? Kebaikan? Masih sakit? Maaf, Dok. Apakah dokter punya waktu? Saya ingin berkonsultasi dengan dokter. Maksudnya?
Saya ingin sekali mengetahui apa yang terjadi dengan Citra. Oh, dengan senang hati. Datanglah kamu nanti ke ruangan saya pada jam istirahat nanti. Sudah tahu kan ruangan saya? Oh, sudah dokter. Nanti saya akan ke sana. Nah, Citra, kelihatannya kamu sudah agak baikan. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Dok. Oh ya Eva, jangan lupa saya tunggu di ruangan saya nanti. Baik, dokter. Ya, Citra, syukurlah kalau kamu udah kebaikan. Tinggal tabah ya. Ya, aku hanya dapat berserah diri kepada Tuhan dan doakan aku ya agar cepat sembuh. Pasti, aku akan doakan kamu supaya kamu cepat sembuh. Kamu yang sabar aja, ya. Oh ya, Paman dan Bibi sudah datang. Nah, Eva, sekarang waktu kita lebih leluasa. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Apa benar Citra kehilangan penglihatannya karena kecelakaan itu? Ya, benar. Citra mengalami cedera pada penglihatannya. Akibat dari benturan yang dialami oleh kepalanya sangat fatal. Tentunya kamu tahu, kalau di kepala kita terletak sistem saraf pusat, di mana salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan keserasian kerja dan aktivitas panca indera. Iya, dan mata adalah salah satu dari panca indera kita. Kalau dokter tidak keberatan, dapatkah dokter menjelaskan semuanya kepada saya dengan rinci? Oh, tentu saja tidak keberatan. Baiklah, untuk memahaminya, terlebih dahulu kita perlu membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi atau perifer berupa urat saraf atau saraf cabang yang tumbuh dari otak dan sumsum tulang belakang. Untuk mengetahui fungsi koordinasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sel penyusun jaringan saraf, yang pada dasarnya merupakan jaringan komunikasi. Penyusun jaringan-jaringan ini adalah sel-sel yang mempunyai kemampuan khusus yang disebut sel saraf atau neuron, yaitu mampu memberikan reaksi atas rangsangan yang menimbulkan impuls dan mampu pula menghantarkan impuls tadi. Setiap neuron terdiri dari badan sel yang di dalamnya terdapat inti dan sitoplasma. Dari badan sel keluar dua macam serabut, yaitu dendrit dan akson, atau disebut juga neurit. Bentuk sel saraf ini ada yang multipolar dan ada pula sel bipolar dan sel unipolar. Dendrit berfungsi mengirimkan pesan atau impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf atau jaringan lain. Jadi, impuls saraf selalu dihantarkan melalui dendrit ke sel, lantas dari sel ke akson, dan proses ini disebut dalil penghantaran maju. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor berfungsi untuk mengenali rangsangan tertentu, baik yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor yang memberi tanggapan terhadap rangsangan. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel saraf sensorik yang menghantar pesan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sel saraf motorik mengirim pesan dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang menghasilkan tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi, menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik. Lalu, dapatkah dokter menjelaskan pula kepada saya bagaimana suatu pesan atau impuls ditanggapi oleh tubuh kita? Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu perbedaan antara gerak refleks dengan gerak biasa. Gerak biasa pada umumnya terjadi secara sadar. Impuls pada gerakan sadar terjadi melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensorik, dibawa ke otak untuk diolah, kemudian hasilnya berupa tanggapan di bawah saraf motorik
sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Mulai terasa hangat nih, yuk. Itu selai apa, Mah? Selai kacang. Sedap sekali baunya, Mah. Sedangkan gerak refleks berjalan sangat cepat, dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Sehingga dapat dikatakan, gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Pada gerak refleks ini, impuls melalui jalan pintas, yaitu dari reseptor ke saraf sensorik diteruskan ke sumsum tulang belakang, lalu diterima sel saraf penghubung tanpa diolah di dalam otak. Kemudian langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik yang dilaksanakan oleh efektor. Nah, sampai di sini masih ada yang belum jelas, Eva? Saya rasa sih sudah cukup jelas, dokter. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai sistem saraf pusat, di mana semua aktivitas tubuh dan panca indera kita diatur. Yang termasuk sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, dengan fungsi yang sangat penting, sehingga otak dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah disebut juga mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum lanjutan atau medulla oblongata, dan jembatan Farol terdapat di bawah otak kecil atau cerebellum. Pada otak besar atau cerebrum terdapat pusat penglihatan, penggerak otot, sensori tubuh yang berhubungan dengan indera peraba, proses berpikir, ingatan dan emosi, kemampuan berbicara, pusat pendengaran, pusat perkembangan kecerdasan. Otak tengah atau mesencephalon memegang peranan pada refleks mata dan pusat pendengaran. Otak kecil atau cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, juga menjaga keseimbangan dan posisi tubuh. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak kecil dan korteks otak besar. Sumsum lanjutan yang disebut medulla oblongata mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Juga mengatur gerak refleks yang lain, seperti bersin, batuk, dan berkedip. Nah Eva,
Sekarang kamu sudah tahu mengapa kita harus melindungi kepala kita. Iya dok, dan kebutaan yang dialami oleh Citra itu sebagai akibat dari benturan pada kepalanya sehingga merusak saraf penglihatannya. Iya benar, walaupun secara fisik matanya normal. Oh iya dok, beberapa hari yang lalu waktu saya terserang flu, penciuman saya juga tidak berfungsi dok. Ya, seseorang yang terkena influenza, hidungnya tersumbat lendir dan mengurangi daya penciuman. Tentunya kamu tidak dapat membedakan rasa makanan pada waktu itu. Benar dok, tapi bukankah indera pengecap itu adalah lidah? Iya, tapi lidah kan hanya merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Begitu ya. Oh ya dokter, apakah ada penyakit lain yang disebabkan karena ketidakserasian fungsi otak dengan panca indera? Salah satunya adalah vertigo, yaitu perasaan yang abnormal mengenai adanya gerakan penderita terhadap sekitarnya atau sebaliknya. Penderita tiba-tiba merasakan semua yang ada di hadapannya berputar atau bergerak naik turun. Kemudian disusul berkeringat dan muntah-muntah, tetapi tidak pernah kehilangan kesadaran. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan keseimbangan dok? Ya, kamu pasti tahu kalau alat keseimbangan tubuh kita terletak pada telinga bagian tengah, yaitu pada vestibulum, yang di dalamnya terdapat sel-sel saraf sensoris dan berhubungan dengan pusat keseimbangan di otak kecil. Bila sel-sel saraf ini pada ampula dan kohlea mengalami kerusakan, serta pelebaran labirin membran akan menyebabkan vertigo. Pada penderita vertigo tadi, sel-sel saraf sensorik itukah yang rusak dok? Iya benar. Tapi bagaimana dengan penyakit epilepsi? Epilepsi atau ayan juga merupakan akibat dari adanya kerusakan seperti radang, cedera, tumor pada otak besar atau cerebrum. Nah, ada pula epilepsi yang disebabkan karena kelainan yang dibawa sejak lahir. Dan ada pula yang tidak diketahui sebabnya. Wah, gak terasa nih. Saya sudah menghabiskan waktu istirahat dokter. Oh, nggak apa-apa. Apa masih ada lagi yang mau dibicarakan? Saya rasa sudah jelas sekali dokter. Terima kasih. Sama-sama. Rajin-rajin belajar ya. Iya, pasti.